Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fahri. Kali ini kita akan membahas tentang tipografi. Hari ini kita akan membahas tentang apa itu tipografi. Tipografi itu lebih rumit dari yang kita bayangkan selama ini. Tipografi bukan hanya mengenai belajar tentang menulis teks, namun kita dapat memanipulasi teks yang kita buat pada sebuah tulisan, dan kita dapat melakukan perubahan kecil pada teks tersebut, namun memberikan efek yang besar. Dalam tipografi ada beberapa jenis font yang dapat kita kombinasikan dan juga kita gunakan pada teks yang kita buat. Berikut adalah 5 contoh jenis huruf yang ada di tipografi. Yang pertama ada huruf berkait atau serif. Huruf ini disebut juga dengan huruf Roman, mengacu kepada sejarah awal yang digunakan oleh bangsa Romawi. Jenis huruf berkait atau serif ini memiliki ciri khas, yaitu kait yang berada pada ujung karakter huruf. Jenis huruf berkait atau serif ini memiliki tingkat keterbacaan atau legibilitas yang rendah, karena kait pada ujung huruf dapat hilang atau tidak tampak pada resolusi digital yang rendah. Itulah mengapa huruf berkait atau serif ini kerap digunakan pada media cetak. Contoh terkenal atau contoh font yang terpopuler dari jenis huruf berkait atau serif ini yaitu ada Times New Roman, Didot, Garamond, Rockwell, Baskerville, dan juga Clarendon, dan yang lain-lain. Kemudian yang kedua adalah sans serif. Sans serif memiliki arti tanpa serif atau tanpa kait. Sans serif tidak memiliki kait pada karakter huruf dan juga memiliki kesan yang lebih santai dan juga informal. Jenis huruf sans serif ini juga sering disebut dengan huruf groteska, yang berarti fantastis dalam bahasa Indonesia. Jenis huruf sans serif memiliki legibility atau keterbacaan yang cukup tinggi dibandingkan huruf serif atau huruf berkait, sehingga penggunaan jenis huruf ini cocok pada media cetak maupun digital. Klasifikasi dari pengelompokan jenis huruf sans serif yaitu groteska sans serif, neo-groteska, geometric sans serif, humanist sans serif, dan juga square sans serif. Lalu contoh font populer dari huruf sans serif atau huruf tanpa kait ada yang pertama Helvetica, Futura, dan yang terakhir Calibri. Jenis huruf atau font yang ketiga yaitu huruf script atau kursif. Jenis huruf ini mewakili karakter huruf yang tampak seperti tulisan tangan dan juga karakter kaligrafi. Jenis huruf script atau kursif ini hampir sama dengan jenis huruf dekoratif. Jenis ini agak sulit dibaca pada ukuran yang kecil, sehingga penggunaan jenis huruf script ini biasanya terdapat pada logo atau headline pada sebuah teks promosi. Ada dua jenis pengelompokan jenis script. Yang pertama ada formal script dan juga casual script. Contoh terkenal dari jenis huruf script yaitu Lucida, Kaufman, dan juga Brush script. Kemudian ada jenis huruf dekoratif atau display. Jenis huruf ini memiliki karakter huruf yang sangat beragam dan juga memiliki elemen khusus yang bervariasi pada karakter hurufnya. Awal mula berkembangnya jenis huruf dekoratif atau display ini bermula dari kebutuhan dunia periklanan pada display yang digunakan untuk menarik perhatian atau sebagai promosi.
Penggunaan jenis huruf dekoratif atau display ini lebih ditujukan sebagai display yang berukuran besar pada sebuah judul, quotes, atau headings daripada penggunaan pada badan teks. Yang terakhir pada pembahasan jenis huruf terdapat jenis monospace. Jenis monospace juga disebut dengan non-proportional font. Jenis huruf ini memiliki ukuran dan spasi antar karakter huruf yang sama lebarnya secara horizontal. Awal mula dari jenis huruf monospace digunakan pada mesin ketik pada awal abad 19. Jenis huruf ini juga kerap dipakai pada masa awal penggunaan komputasi yang kemampuan grafisnya masih terbatas, sehingga banyak ditemui dan umum digunakan pada ilmu komputasi. Berikut beberapa contoh dari jenis huruf monospace. Yang pertama ada Courier, Space Mono, dan juga Roboto Mono. Nah, dalam menggabungkan dua jenis font atau lebih tersebut, kita harus memperhatikan keterbacaan dan juga keterlihatan teks yang kita gabungkan dari dua jenis font tersebut. Tips yang pertama yaitu penggunaan variasi dua atau lebih pada jenis font yang sama. Variasi itu meliputi tebal, tipis, dan juga kemiringan italik pada sebuah huruf. Jadi pada penggunaan font yang sama, kita menggunakan variasi tebal tipis dan juga variasi italik pada teks yang kita buat. Tips yang pertama ini kita gunakan agar style pada font yang kita gunakan tidak cenderung monoton dan juga menggunakan tebal tipis yang berbeda, sehingga alur keterbacaan terasa lebih ringan. Tips yang kedua yaitu perhatikan kontras antar font yang kita gunakan pada teks. Hindari penggunaan font yang berbeda namun memiliki gaya atau style yang mirip satu sama lain, agar sebuah teks tersebut memiliki alur keterbacaan. Namun sebaliknya, hindari juga menggunakan font yang berbeda dengan style yang berbeda jauh juga, karena akan menimbulkan kesan teks yang sangat kontras. Kemudian tips yang ketiga, jangan pakai lebih dari 3 font atau jenis huruf. Pemakaian kombinasi dari 3 jenis font lebih akan menimbulkan kesan teks yang kurang baik pada pembaca. Perpaduan atau kombinasi font pada teks yang kita buat optimalnya memiliki 1 hingga 3 jenis huruf atau font. Kemudian tips yang terakhir adalah hindari penggunaan atau pemakaian jenis huruf font script yang sama pada sebuah teks. Hal ini mengacu kepada keterbacaan jenis huruf font script sangatlah rendah. Kemudian pada pembahasan hierarki pada sebuah teks, yaitu judul, subjudul, dan juga badan teks. Pada tata letak hierarki tersebut terdapat ukuran besar kecil pada huruf teks yang optimal yang kita gunakan pada variasi judul, subjudul, dan juga badan teks. Ukuran yang optimal pada variasi besar kecil hierarki tersebut didasarkan pada ukuran matematis golden ratio. Ukuran golden ratio tersebut adalah 1,618. Nah, ukuran golden ratio ini dapat kita gunakan untuk mengukur besar kecil teks yang kita gunakan pada hierarki tersebut. Seperti contoh,
Contoh pengaplikasian ukuran golden ratio ini adalah sebagai berikut. Ketika kita memiliki teks subjudul yang berukuran katakanlah 38 poin, kita akan menentukan ukuran judul yang lebih besar dengan mengalihkan ukuran jenis subjudul tadi yaitu 38 dengan ukuran golden ratio yaitu 1,618, sehingga didapatkan ukuran teks judul yaitu 61,4 atau dibulatkan menjadi 61 poin. Begitu pula dalam menentukan ukuran badan teks yang lebih kecil dari subjudul. Dengan membagi ukuran subjudul yaitu 38 poin dengan ukuran golden ratio yaitu 1,618, kita akan mendapat ukuran badan teks yang optimal yaitu 23 poin. Jadi dengan angka golden ratio tersebut kita mampu menentukan ukuran teks yang optimal pada tata letak hierarki yaitu judul, subjudul, dan juga badan teks. Dengan ukuran golden ratio tersebut kita mampu menghasilkan teks yang mudah dibaca dan juga ukuran teks yang optimal. Nah, dari beberapa tips yang telah saya berikan tersebut, hal terakhir yang perlu dilakukan untuk menghasilkan teks yang optimal adalah dengan memperhatikan jarak antar baris, jarak antar karakter, dan juga jarak antar kata yang sering kita kenal dengan leading, kerning, dan juga tracking. Nah, itu dia sedikit dari video pembelajaran tipografi kali ini. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa lagi.